Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah kita mempelajari tentang eksperimen acak, kemudian juga tentang peluang, sekarang kita akan membahas hal terkait dengan variabel. Lebih tepatnya adalah variabel acak. Bagaimana pendefinisian dilakukan untuk sebuah variabel acak yang nantinya akan terkait dengan distribusi peluang yang menunjukkan bagaimana pola dan perilaku data yang kita miliki tersebut. Hal ini penting karena terkait dengan kemungkinan untuk terjadinya sebuah peristiwa yang akan tergambar polanya di dalam sebuah distribusi peluang. Hal tersebut akan membantu untuk lebih mudahnya analisis yang dilakukan. Oleh karena itu, mari kita pahami apa itu variabel acak, bagaimana kaitannya dengan peluang dan distribusi peluang. Teman-teman, mari kita mulai pembahasan kita tentang variabel acak dan distribusi peluang. Pertama, mari kita pahami dulu apa itu variabel. Variabel merupakan karakteristik yang nilai atau keadaannya berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit observasi lainnya. Misalkan saya punya unit observasi sebanyak 9 ini. Unit observasinya itu adalah orang. Dari unit observasi tersebut tentunya ada suatu karakteristik yang akan kita teliti. Dalam hal ini kita akan meneliti tentang karakteristik yang dimiliki oleh unit observasi tersebut, yaitu jenis kelamin. Perhatikan bagaimana kondisi atau keadaan dari karakteristik tersebut dari unit observasi yang pertama, yang kedua sampai yang ke-9. Yang pertama adalah laki-laki. Yang kedua, laki-laki. Yang ketiga, perempuan. Yang keempat, perempuan. Yang kelima, laki-laki. Yang keenam, perempuan. Dan seterusnya sampai yang ke-9 adalah laki-laki. Jadi, keadaan karakteristik tersebut dari satu unit observasi ke unit observasi lainnya akan berubah-ubah atau tidak sama. Jika kita menggunakan katakanlah label atau angka, maka misalnya 1 untuk laki-laki, kemudian 2 untuk perempuan, maka diperoleh kode atau label seperti ini. Perhatikan teman-teman, ini adalah pengukuran dengan menggunakan skala yang paling sederhana, yaitu skala nominal. Angka hanya membedakan saja. Dengan demikian, kondisi karakteristik yang mungkin terjadi sebenarnya hanya ada 2. Kalau tidak laki-laki, yaitu perempuan. Nah, bayangkan sekarang dengan kondisi yang paling sederhana pun, dari satu unit observasi ke unit observasi itu berubah-ubah. Dengan demikian, untuk skala pengukuran yang lebih tinggi, maka perubahan ini akan lebih variatif keadaannya. Jadi sekali lagi kita pahami bahwa variabel itu adalah karakteristik yang nilai atau keadaannya berubah-ubah dari satu unit observasi ke unit observasi lainnya. Kemudian apa itu variabel acak sekarang? Jadi kita harus bayangkan bahwa pemahaman variabel itu yang sebagaimana sudah disampaikan barusan, namun sekarang ada suatu kondisi yang harus dipenuhi, yaitu acak. Jadi kalau variabel acak itu sendiri dapat diartikan sebagai sebuah deskripsi numerik
dari outcome percobaan acak atau random eksperimen yang dilakukan. Pengertian lainnya adalah variabel yang nilainya dihasilkan dari pengukuran yang prosesnya dilakukan secara acak atau random proses. Ketiga, variabel acak adalah fungsi yang menghubungkan nilai numerik tunggal dengan setiap hasil eksperimen. Contoh di belakang akan memperjelas bagaimana definisi-definisi ini. Definisi lainnya adalah variabel acak X adalah fungsi dari ruang sampel omega besar ke bilangan real R. Jadi kalau secara matematis dapat dituliskan seperti ini. X ini menunjukkan fungsinya. Dia yang akan memetakan ruang sampel omega besar ke bilangan R. Nanti fungsi ini akan memetakan masing-masing titik sampel omega kecil, di mana omega kecil ini merupakan elemen dari ruang sampel omega besar. Dan nanti akan menjadi ciri atau range dari fungsi ini, dan akan bersesuaian dengan bilangan real yang dihasilkan nantinya. Ini akan menentukan jenis variabel X yang dimiliki tersebut. Pada dasarnya, variabel itu ada dua macam, yaitu variabel diskrit dan variabel kontinu. Mari kita lihat contoh berikut. Misalkan, X adalah jumlah munculnya gambar dalam pengetosan 3 buah koin. Tentukan semua nilai X yang mungkin. Jadi kita lihat solusinya. Kalau kita mendapatkan kasus seperti ini, yang pertama harus kita pikirkan adalah jika X menyatakan jumlah munculnya gambar. Jadi ini ada kata-kata jumlah. Maka kemungkinan hasilnya adalah berupa nilai atau angka. Jadi X-nya bisa 0, bisa 1, bisa 2, dan seterusnya. Berapa jumlah sebenarnya dari titik sampel yang ada di ruang sampel pengetosan 3 buah koin ini? Nanti kita lihat setelah mencacah titik sampel yang ada di ruang sampel tersebut. Kalau kita berbicara berapa jumlah titik sampel dalam pengetosan tersebut, maka teman-teman harus ingat karena kita akan mendapatkan hasil dari ketiga koin seluruhnya, maka sesuai dengan pemahaman kita dalam analisis kombinatorik, maka rumus untuk mencari berapa jumlah titik sampelnya adalah N pangkat K. Di mana N adalah banyaknya kemungkinan hasil. Ingat, satu koin itu ketika kita tos sebagai hasil eksperimennya, maka akan menghasilkan 2 kemungkinan. Kalau tidak gambar, bisa munculnya adalah angka. Lalu K-nya adalah banyaknya eksperimen. Lihat berapa jumlah koin yang dilibatkan. Ada 3, berarti K-nya 3. Dengan demikian dapat dihitung jumlah titik sampel dalam percobaan pengetosan 3 koin ini adalah 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Untuk kepentingan mencacah titik sampel, kita misalkan A munculnya angka, G munculnya gambar. Berarti ada ruang sampel omega besar sebagai hasil dari percobaan yang kita lakukan. Yaitu bisa A sebagai representasi dari angka. Kemudian angka gambar. Kemudian kemungkinan ketiga adalah angka gambar angka. Kemungkinan keempat adalah angka gambar. Kemungkinan selanjutnya adalah gambar angka-angka. Kemungkinan keenam adalah gambar angka gambar. Kemungkinan ketujuh adalah gambar-gambar angka. Dan kemungkinan terakhir adalah gambar-gambar gambar.
Nah, kalau kita identifikasi terlebih dahulu, kalau X adalah menyatakan jumlah gambar yang muncul, maka di kemungkinan titik sampel yang pertama yaitu angka. Berapa jumlah gambar yang muncul? Tidak ada. Tidak ada G di sini, berarti ini adalah 0. Untuk titik sampel yang kedua, G, berarti ada jumlah gambarnya 1. Demikian juga di kemungkinan ketiga adalah 1. Kemungkinan keempat jumlah gambarnya 2. Jumlah gambar pada kemungkinan kelima adalah 1. Pada kemungkinan keenam adalah 2. Dan pada kemungkinan ke-7 ada 2 pula. Dan terakhir di kemungkinan yang ke-8 jumlah gambarnya adalah 3. Karena yang muncul seluruhnya gambar. Kalau kita kaitkan dengan definisi tadi bahwa variabel acak itu merupakan fungsi yang memetakan ruang sampel omega besar ini. Kepada siapa? Kepada bilangan real R. Dan fungsi yang dipergunakan untuk memetakan ruang sampel ke bilangan R ini adalah X sama dengan jumlah G. Jadi kemungkinan bilangan realnya ada berapa saja. Nah, jadi jumlah gambar itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Jadi hanya ada 4 kemungkinan. Tidak mungkin kurang dari 0 dan tidak mungkin lebih dari 3 jumlah gambar yang muncul karena seluruh koinnya adalah 3. Jadi kemungkinannya hanya jumlah gambar yang muncul itu adalah 0, 1, 2, dan 3. Mari kita perhatikan bagaimana masing-masing titik sampel dipetakan ke bilangan R yang jumlah kemungkinannya ada 4 tersebut. Jadi kalau angka, maka jumlah gambarnya adalah 0. Kemudian untuk angka gambar berarti jumlah gambarnya 1. Kemungkinan titik sampel yang ketiga juga 1. Titik sampel yang keempat yaitu angka gambar, jumlah gambarnya adalah 2. Titik sampel yang kelima yaitu gambar angka, jumlah gambarnya adalah 1. Titik sampel yang ke-6 jumlah gambarnya ada 2 yaitu gambar angka. Titik sampel yang ke-7 juga jumlah gambarnya 2. Dan yang terakhir yaitu titik sampel gambar, jumlah gambarnya ada 3. Teman-teman, hasil pemetaan yang sudah kita lakukan tadi dapat kita tampilkan dalam pengelompokan dari titik-titik sampel yang jumlah gambarnya sama. Kira-kira kita akan buat seperti ini. X-nya adalah 0, 1, 2, 3. Maka akan diperoleh untuk X sama dengan 0. Maka titik sampelnya hanya 1, yaitu angka. Di X sama dengan 1 ada 3 titik sampel. Di X sama dengan 2 juga ada 3 titik sampel. Dan di X sama dengan 3 ada 1 titik sampel yaitu gambar. Kita perhatikan bahwa kalau kita hitung berdasarkan titik sampel yang ada ini dan kita bandingkan dengan jumlah seluruh kemungkinan titik sampel yang dapat terjadi di dalam pengetosan 3 buah koin. Jadi di X sama dengan 0, kemungkinannya hanya 1 titik sampel dari 8 titik sampel seluruhnya. Untuk X sama dengan 1 adalah 3/8 sama dengan X sama dengan 2. Karena jumlah titik sampelnya sama masing-masing 3. Dan untuk X sama dengan 3
peluangnya adalah 1/8. Artinya satu kemungkinan dari seluruh 8 kemungkinan yang ada. Kalau kita tampilkan dalam tabel, ini adalah tabelnya. Ini X dengan 4 kemungkinan nilai variabel acak X yang mungkin, yaitu 0, 1, 2, dan 3. Dan ini peluang masing-masing. Tabel yang berisi nilai dari variabel acak yang mungkin beserta peluangnya. Ini nilai variabel acak yang mungkin atau jumlah gambar yang muncul dari pengetusan 3 koin itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Dan ini peluangnya setelah kita hitung dengan teknik menghitung seperti tadi, dilihat berapa jumlah misalnya titik sampai yang ada di X sama dengan 0 dibagi 8 seluruhnya. Nah, ingat bahwa kita juga memiliki sifat-sifat peluang, sehingga untuk dikatakan sebagai sebuah distribusi peluang, tabel yang berisi nilai dari seluruh variabel acak dan peluangnya ini harus memenuhi sifat-sifat berikut. Yang pertama, peluang X sama dengan X lebih besar sama dengan 0. Kalau kita perhatikan, semua nilainya di sini adalah lebih besar daripada 0. Yang kedua, bahwa sigma peluang X sama dengan X untuk semua nilai X yang mungkin harus berjumlah sama dengan 1. Ingat, X yang mungkin itu bisa 0, bisa 1, bisa 2, bisa 3. Dan ini peluangnya. Kalau kita jumlahkan seluruhnya, maka peluangnya adalah 8/8. 1/8 ditambah 3/8 ditambah 3/8 ditambah 1/8 sama dengan 8/8 atau sama dengan 1. Nah, teman-teman, perlu dipahami juga bahwa variabel acak itu pada dasarnya tadi sudah disinggung, ada yang disebut dengan variabel acak diskrit, ada yang disebut dengan variabel acak kontinu. Di mana pembedaannya? Kalau diskrit adalah jika range atau ruang sampelnya finite atau countable. Jadi seperti tadi, jumlah gambar yang muncul itu dapat dihitung. Kalau misalnya juga teman-teman akan menghitung jumlah kendaraan roda 4 yang lewat pintu gerbang tol Cileunyi misalnya, pasti hitungannya mulai dari 0, 1, 2, 3, seterusnya. Kalau tanpa batasan waktu berarti bisa jadi jumlahnya adalah sampai tak hingga. Karena itu bisa dihitung, ya, meskipun tidak terhingga tetap tergolong menjadi variabel acak diskrit. Yang kedua adalah variabel acak kontinu. Variabel acak kontinu adalah jika range atau ruang sampelnya infinite atau uncountable. Jadi kata kuncinya adalah tidak dapat dihitung. Kalau teman-teman diberikan sebuah interval, misalnya 1 lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan 3. Kalau ditanya berapa jumlah bilangan yang ada di dalam interval tersebut, maka tentunya jawabannya adalah tak terhingga. Atau kita tidak dapat menghitung jumlah bilangan yang ada di interval 1 sampai dengan 3. Kondisi lain ada juga variabel acak yang dikenal sebagai variabel acak campuran atau mixed random variable. Apabila nilai-nilai yang mungkin muncul ataupun terjadi di variabel tersebut itu ada yang diskrit dan ada yang kontinu. Teman-teman, itulah bahasan awal kita untuk variabel acak, dan tadi kita sudah bahas sampai bagaimana sebuah variabel acak akan membentuk sebuah distribusi peluang. Walaupun yang kita bahas baru distribusi peluang diskrit, mudah-mudahan bahwa apapun yang disampaikan tersebut sudah bisa memberikan pemahaman kepada teman-teman
tentang variabel acak dan distribusi peluang. Tentunya tadi catatan pentingnya adalah distribusi peluang ada 2 sifat yang harus dipenuhi, yaitu masing-masing peluang dari kejadian X itu harus lebih besar sama dengan 0, jadi tidak boleh kurang dari 0. Dan yang kedua, jumlah seluruh peluang untuk seluruh variabel acak yang mungkin terjadi adalah harus sama dengan 1. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Apabila dirasakan manfaatnya, silahkan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lain sehingga juga mereka merasakan kemanfaatannya. Mudah-mudahan ilmu kita barokah. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.